Oke kawan-kawan, kita mulai pembahasannya sesuai judul. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau membahas tentang salah satu video saya tentang harimau. Kawan-kawan bisa cek nanti. Ini dia judul videonya. Oke, saya mau membahas di situ. Banyak kawan-kawan kita yang salah memahami tentang video tersebut, ya. Di sini saya mau membahas ya tentang binatang buas terkhusus dengan harimau. Ada yang mengatakan tentang pawang harimau. Ini cerita pawang harimau ya. Katanya, ini saya ulang lagi, sudah pernah saya bahas di salah satu video saya. Saya ulang lagi. Banyak di situ komentar yang pro dan yang kontra. Tentu saja harus ada kontranya ya. Kalau yang pro saja ke kita tidak enak. Jadi yang kontranya harus ada agar kita sama-sama belajar bisa mempelajari yang kontranya. Yang kontranya itu apa, seperti itu. Kesalahannya di mana, seperti itu maksud saya ya. Saya melihat di salah satu video yang ada di YouTube ya kawan-kawan ya. Katanya ini cerita pendeknya saja, ingat cerita pendeknya saja. Kata si pawang, kalau kita sudah masuk dalam lingkaran yang sudah dibuat si pawang ya, saya tidak kurang memahami lingkarannya itu bulat atau segitiga, segi empat, yang namanya lingkaran bulat ya. Katanya kalau kita sudah masuk di dalam lingkaran, otomatis binatang buas seperti harimau tidak akan mengganggu kita lagi, tidak akan menerkam kita lagi, tidak akan memangsa kita lagi kawan-kawan. Kata si pawang seperti itu ya. Ada di salah satu video di YouTube. Katanya kita masuk di dalam lingkaran saja. Kalau kita sudah masuk di dalam lingkaran sudah aman. Seperti itu ya. Saya melihat banyak yang kontranya kawan-kawan ya. Banyak yang tidak sependapat tentang video tersebut. Kalau saya ditanya pribadi, jujur saja, saya tidak sependapat juga. Tidak meyakinkan. Coba kita secara logikanya ya, secara logikanya kita masuk ke dalam gelanggang lingkaran, katanya tidak akan diterkam harimau lagi, tidak akan dimangsa harimau. Siapa yang di luar lingkaran akan dimangsa harimau. Katanya seperti itu kawan-kawan ya, di salah satu video di YouTube. Coba logikanya kita, siapa yang menjamin kalau kita di dalam lingkaran tidak akan diterkam harimau, tidak akan dimangsa harimau? Siapa yang bisa menjamin? Si pawang. Apakah kawan-kawan ada yang berani mencobanya di hutan rimba ketika kita lagi melihat harimau ya? Kita yang melihat harimau, kita bersama si pawang, dan dia membuat lingkaran dan membaca mantra-mantranya. Dan katanya jangan takut, kita berada di dalam lingkaran. Kita berada di dalam lingkaran dan tidak akan diganggu si harimau. Dan tiba-tiba si harimau tersebut datang ke kita dan tidak bisa masuk ke dalam lingkaran karena si pawang tadi sudah membaca mantra-mantra katanya. Ini sudah di dalam lingkaran saya, tidak akan mampu si harimau menembus lingkaran tersebut. Coba bayangkan, coba pakai logika kita. Seekor harimau tidak bisa memasuki lingkaran yang sudah dibacakan mantra-mantra katanya. Siapa yang bisa menjamin? Ada yang berani kawan-kawan? Ada yang berani? Coba jelaskan. Apakah ada yang berani? Bersama si pawang 2 atau 5 orang di dalam lingkaran. Tanpa senjata tajam, tanpa alat pengaman. Hanya sebatas dia memberi lingkaran saja. Lingkaran itu dia garis. Pakai kayu, mau pakai tangan dia. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya harimau tidak akan masuk ke dalam lingkaran? Itu dia logikanya. Coba, siapa yang bisa menjamin? Nah, jadi kita belajarnya logika saja, mempelajari alam saja ya. Mana mungkin seekor harimau tidak akan bisa melewati lingkaran, hanya sebatas lingkaran, terkecuali katanya di dalam kerangkeng. Kalau di dalam kerangkeng ya sudah pasti yang kita tahu, kerangkeng itu jeruji besi, tidak akan bisa ditembus binatang buas. Itu pun kerangkengnya harus memang betul sudah dijamin ya,
sudah dijamin pemerintah bahwasanya kerangkeng ini tidak bisa ditembus binatang buas seperti harimau. Nah, oke lah kalau seperti kerangkeng. Mungkin saja saya juga mau mencobanya masuk ke dalam kerangkeng, ya. Nah, tidak ada masalah. Kita di dalam kerangkeng, di balik jeruji besi baja. Tapi kalau hanya sebatas lingkaran yang katanya sudah dikasih jampi-jampi, mantra-mantra, siapa yang berani? Tanpa ada kerangkeng, besi, jeruji besi. Siapa yang berani, kawan-kawan? Jadi tidak, maksud saya di sini bukan saya mengatakan bahwa saya si pawang itu mengada-ngada, tidak. Cuman maksud saya harus kita berhati-hati, lebih bijak lagi ya, melihat cara kinerja pawang tersebut. Bukan pawang sembarangan. Yang namanya hanya sebatas lingkaran, si harimau tidak bisa menembusnya karena sudah dibaca mantra-mantra. Siapa yang bisa menjamin? Bisa jadi kita menjadi sate, kawan-kawan ya, di sate si harimau di dalam lingkaran. Nah, itu hal yang konyol. Ngopi dulu, kawan-kawan ya, kita ngopi dulu. Bismillah. Jadi di sini saya bukan mau menjatuhkan marwahnya pawang ya, pawang binatang buas, tidak. Masa hanya sekedar lingkaran kita aman dari binatang buas? Harimau tidak akan bisa masuk ke dalam lingkaran, katanya seperti itu. Ya. Katanya boleh dicoba. Mau di hutan rimba, mau dimanapun katanya itu tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin kita tanpa alat pengaman, tanpa senjata tajam ya? Kita disuruh masuk lingkaran. Tidak apa-apa, silakan masuk. Saya yang menjaga. Kita sudah di dalam lingkaran katanya. Coba siapa yang berani? Hah? Mungkin tidak akan ada yang berani, kawan-kawan. Hanya sebatas lingkaran kita aman di dalam lingkaran. Aman katanya. Maksud saya itu cobalah pawang yang sekarang ini lebih efektif lagi. Terkecuali pawang tersebut berada di dalam kerangkeng, jeruji besi. Nah, dia mau menjinakkan seekor harimau, ya, mau mengembalikan seekor harimau ke dalam hutan rimba. Terkecuali seperti itu ya, dia mau mengembalikan seekor harimau ke dalam hutan rimba. Dia di dalam kerangkeng jeruji besi, ya tidak ada masalah. Nah, untuk menjaga keselamatan dia juga, yang kita takutkan harimau tidak mengenal pawang. Itu dia, yang kita takutkan itu tidak peduli dia mau pawang, mau apa, itu yang kita takutkan. Makanya saya katakan tadi, hanya sebatas lingkaran, siapa yang bisa menjamin kita selamat di dalam lingkaran? Siapa yang bisa menjamin itu? Si pawang. Tapi kalau ceritanya tidak seperti yang dikatakan si pawang, kita tewas, coba. Maksud saya di sini boleh-boleh saja si pawang berkata seperti itu di dalam lingkaran, tapi harus dibantu jeruji besi dulu. Harus dibantu kerangkeng. Boleh saja dia membuat lingkaran, ya kan? Kita di dalam lingkaran dan di dalam kerangkeng juga jeruji besi. Itu mungkin saja kita selamat, ya. Nah, tapi kalau hanya lingkaran saja itu berbahaya, kawan-kawan. Itu sama saya ya, pribadi itu konyol. Menjebak si harimau agar masuk ke dalam kerangkeng, mau dikembalikan ke tempatnya, ke habitatnya. Nah, terus si pawang di dalam kerangkeng, dia memanggil harimau tersebut, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena kita di dalam kerangkeng, ya. Nah, itu dia maksud saya. Oke? Saya bukan mau menyalahkan 100% salah si pawang, tidak. Saya di sini hanya mengajak kawan-kawan berpikir logika, ya. Yang mau kita hadapi itu bukan boneka. Yang mau kita hadapi itu harimau, si raja hutan. Dan terakhir, harimau itu memiliki insting. Insting untuk menyerang, insting berburu, insting berteman dengan manusia. Itu harimau, ya. Bukan berarti binatang buas tidak bisa berteman dengan manusia, ya. Dan saya katakan lagi, bukan berarti binatang buas tidak bisa jinak dengan manusia. Bisa. Bukan berarti binatang buas tidak bisa ditundukkan manusia. Bisa. Harus paham kita berpikir, harus paham kita berpikir jernih, logika, ya.
Bukan berarti tidak bisa. Bisa manusia menjinakkan binatang buas. Bisa, ya. Tapi ada caranya. Jangan lawan naluri binatang buas di dalam tempatnya. Jangan jinakkan binatang buas di rumahnya. Itu maksud saya, ya. Ada tempatnya. Bukan berarti tidak bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, coba ini. Duduk. Selagi kami kedatangan tamu dari Belanda, Iya kan kawan? kami menyediakan kopi. Kita di sini kedatangan tamu dari Belanda. Kawan sekolah waktu SD dulu. Namanya Muhammad Idris. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Persis seperti orang Belanda, kulit putih, rambut warna kuning. Lihat kawan-kawan, matanya berwarna biru. Oke? Cuman mata kami berwarna hitam. Berwarna hitam di sini beda. Memang kita asli tulen orang Indonesia. Jadi memang kawan kita ini keturunan orang Belanda, kawan-kawan. Belanda ya? Belanda. Jadi keluarga beliau dulu kebanyakan tinggal di Belanda dan di Inggris. Jadi di sini kita bergabung antara kulit putih dan kulit hitam, kuning, sawo matang, semua di sini. Itulah dia Indonesia. Damai. Ini cara kita menikmati hidup di hutan mahoni. Bersama kawan kita dari Belanda. Maksudnya bahasa Indonesia masih bisa? Oh, itu dia, masih bisa bahasa Indonesia kawan-kawan ya. Lengkap, bahasa Arab pun ada. Oh my god, my darling, I love you. Pindahkan. My darling, I love you. Pindahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi yang sedang lagi disajikan untuk kita nikmati bersama. Apa ya kan? Iya. Sedikit lagi. Dai ke kami. Mari kita ngopi dulu kawan-kawan. Apakah muncul? Mantap. Bulat. Dibunuh mau sedikit nih. Kau dapat bulat? Ngopi. Panas sih. Kopi buatan kamu. Un mere unno. Mantap.